맛있지? 응. 홍독수 좋아하지? 뭐 장자이자 이 나라 조선의 종묘 사직가 Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check In Hanyang yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dari reviewnya by Mimin. Oke, kita flashback dulu di zaman ayahnya Duksu dan juga ayahnya Junhwa masih bersahabat. Nah, pada waktu itu mereka pergi ke tempat seseorang yang menjual gula-gula, di mana gula-gula itu adalah makanan kesukaannya Hong Duksu. Nah, by the way, dia itu kan juga bisa ngeramal mereka tuh. Nah, dia tahu bahwa ayah Hong Duksu ini bakal memiliki seorang anak perempuan yang nantinya bakal cerdas banget. Dan dia sebenarnya memberikan namanya Jae-hwa. Cuma, nah ayahnya si Junhwa itu kan agak pengen juga tuh nama tersebut. Jadi mereka bagi dua lah. Nah, Jae-nya itu di Hong Duksu yang nama aslinya kan Hong Jae-on dan Hwa-nya itu di Chun Junhwa. Itulah sejarah nama mereka berdua. Namun semuanya berubah karena keserakahan ayahnya Chun Junhwa. Oke, kita balik lagi ke sini di mana Hong Duksu itu kan diberikan kesempatan lagi oleh Chon Bangju untuk tetap bertahan di Hong Chunru walaupun Puan Sol tidak menerima akan hal itu. 풀려났으면 곧바로 돌아왔어야지. Setelah Hong Duksu balik lagi ke kamar mereka, Eunho memarahin Hong Duksu karena tidak memberitahukan mereka kalau misalkan dia sudah keluar. Lalu Eunho bilang untuk mengikuti dia karena kamar mereka sudah dipindahkan. Lalu ternyata mereka juga menyiapkan pesta kecil-kecilan untuk menjemput kembalinya Hong Duksu ke kamarnya mereka. Hong Duksu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Gosura dengan menyuapin Gosura daging, begitu juga dengan Chun Junhwa, tapi tidak dengan Lee Eunho. Dia cuma meletakkan dagingnya di sendoknya Eunho, jadi biar Eunho yang nyuap sendiri. Padahal udah ngarep banget dia untuk disuapin juga kayak yang lain ya kan. 홍독수 좋아하지? Terus kan pas mereka mau tidur, Gosura kan sekamar sama Chun Junhwa. Dia langsung to the point bilang sama Junhwa bahwa dia tahu kalau Junhwa itu suka dengan Hong Duksu. Dan dia juga membongkar bahwa dia juga udah tahu kalau misalkan identitas asli Duksu itu adalah seorang wanita. Dan dia tanya sama Junhwa, kayaknya Junhwa duluan tahu dibandingkan dia. Dan Junhwa cerita bahwa dia tahu ketika waktu Hong Duksu itu tenggelam, ketika dia mau ganti baju Duksu, disitulah dia tahu identitas aslinya Duksu. Cuma mereka memutuskan untuk tidak memberitahukan orang dulu, terutama Lee Eunho, karena nanti bisa berabe masalahnya. Sementara itu Eunho mengambil kesempatan ketika Duksu tidur karena kebetulan mereka berdua itu sekamar. Dia pengen mengambil kunci yang disimpan sama Duksu di balik bajunya. Tapi ketika dicoba sama Eunho untuk mengambilnya secara diam-diam tanpa ketahuan malah nggak bisa karena Duksu ini kan agak lasa ke dia ketika tidur. Jadinya ya nggak bisa gitu. Keesokan harinya ketika mereka mau bekerja, mereka heran karena Duksu itu memakai baju yang warna biru, yaitu baju pemagang. Jadi mereka nanya apakah Duksu ini masih magang ataupun gimana. Nah, disinilah Duksu mengatakan bahwa dia diberikan tugas dan juga perjanjian dia lah sama Chon Bangju, ayahnya Junhwa, bahwa dia bakal ngebuka kasino dan kalau misalkan kasino itu sukses, maka Duksu nanti bisa kembali ke posisinya seperti semula, menjadi seorang staf di Yongchunro. 도박장이라니. 홍독수. Karena itulah Hong Duksu pengen banget rencana dia ini berjalan dengan lancar. Walaupun sebenarnya Eunho dan juga Gosura itu menentang karena itu kan dilarang juga di zaman tersebut. Jadinya ya itu salah banget gitu. Terus Duksu bilang gak apa-apa, toh dia juga rencananya juga gak mau minta bantuan teman-temannya karena itu masalahnya dia dan gak mau ngerepotin mereka. Jadi dia bakal berjuang sendirian. Namun mereka tidak akan membiarkan hal itu, terutama Junhwa. Dia pergi menemuin ayahnya dan protes terkait hal tersebut. Nah, disinilah ayahnya langsung mengatakan sama Junhwa apakah dia betul sudah kenal dengan teman-temannya yang ada di sana. Terutama di kelompoknya ada salah satu pangeran yang bergabung dengan dirinya. Kaget banget lah Chun Junhwa dan dia pun langsung tertuju kepada Lee Eunho. Karena dari gerak-gerik Lee Eunho lah yang paling memungkinkan bahwa dia adalah seorang pangeran ini maksud sama ayahnya dia. Lalu Chon Bangju ngompor-ngomporin Junhwa, kata dia, ya emang kamu mau gini-gini terus gitu kan. Akhirnya Junhwa bilang sama ayahnya, oke, untuk usulannya Hong Duksu biar dia yang memimpin proyek tersebut. By the way, sang menteri perang juga cukup penasaran nih. Jadi dia nanya sama Puan Sol, kenapa seorang pangeran Munyong ataupun Lee Eunho membebaskan Hong Duksu. Pengen banget Hong Duksu bebas, karena pasti ada sesuatu yang ada dalam dirinya Hong Duksu. Jadi dia penasaran banget.
Sementara itu Hong Duk-soo mencoba untuk menjalankan bisnis kasinonya, jadi dia meminta beberapa bahan ke ketua-ketua di sana, cuma ya dia harus bayar karena itu semua nggak ada yang gratis. Dan mereka semua ternyata nggak ada yang mau ngebantu Hong Duk-soo secara sukarela. Terutama yang bagian dapur ini juga bilang sama Duk-soo bahwa udah mending lu datang aja ketika lu udah sukses gitu. Intinya mereka semua itu menolak permohonan bantuannya Hong Duk-soo. Namun berbeda dengan Junhwa karena dia bilang sama ayahnya bahwa dia yang memimpin dan disetujui, jadinya dia bakal ngebantuin Hong Duk-soo untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Walaupun Duk-soo bilang dia mengerjakan sendiri dan dia nggak mau merepotkan teman-temannya, tapi tetap aja Junhwa ngebantu dia. Nah ketika Junhwa lagi bantu-bantu, kelihatanlah sama Eunho. Eunho pun sebenarnya nggak mau kalah dan dia sebenarnya juga pengen ngebantuin Hong Duk-soo walaupun dia agak menentang untuk kegiatan tersebut. Terus kan Hong Duk-soo itu tiba-tiba aja diusir dari kamar mereka karena menurut mentornya Hong Duk-soo ini kan ya belum resmi jadi staff, jadinya dia nggak boleh tidur di rumah staff yang resmi. Jadinya Duk-soo bilang ya udahlah nggak apa-apa dan itu semuanya adalah ulah dari Luchnut ini. Jadinya Duk-soo tetap berbesar hati untuk tinggal di aula tempat dia mengerjakan proyeknya. 왜 자꾸 오실까? Junhwa pergi lagi menemuin si tempat pegadaian barang, jadinya dia menggadaikan barang-barangnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak agar proyeknya Hong Duk-soo itu bisa berjalan dengan lancar. Dia menjual nama ayahnya yang awalnya si pegadaian itu nggak percaya bahwa Junhwa adalah anaknya Chon Bang-ju, tapi setelah dia lihat-lihat, ya akhirnya dia percaya. Lalu memberikan cukup banyak uang kepada Chon Junhwa dan itu cukup untuk ngebantu proyeknya Hong Duk-soo. Sementara itu Eunho juga ternyata diam-diam menawarkan bantuannya kepada Hong Duk-soo. Jadi dia bilang sama Hong Duk-soo bahwa ya walaupun dia agak menentang kegiatan ini, tapi dia nggak bisa ngebantu Hong Duk-soo terutama dari dana. Dan tapi Hong Duk-soo harus mau menurutin permintaan dia setelah dia bantu. Tapi Duk-soo bilang dia nggak butuh karena dia bakal bisa menanganinya sendiri. Lalu Eunho keluar dari sana dan gak sengaja dilihatlah sama Junhwa. Lalu Junhwa ngajak Eunho untuk ngobrol berdua dan dia langsung nanya nih sama Eunho karena dia kepo apakah Eunho mau jujur sama dia atau enggak tentang asal-usul dari Eunho dan juga keluarganya. Tapi Eunho bilang bahwa dia gak tahu dan dia agak-agak lupa. Intinya dia gak mau kasih tahu sama Junhwa tentang identitas aslinya yang seorang pangeran ataupun keluarga kerajaan. Namun tiba-tiba Junhwa mengatakan sama Eunho keinginannya untuk menjadi pemilik utama dari Yongchunru. Intinya biar dia bisa berkuasa dan dia harus mencapai tujuannya. Sementara itu di istana kerajaan, ya seperti biasa raja menerima beberapa emas dari Yongchunru dan terlihatlah sama Eunho. Lalu Eunho menemuin ayahnya sang raja dan memberikan kunci yang dia temukan. Cuma Eunho bilang bahwa kunci itu kayaknya bukan kunci yang asli. Ayahnya pun setuju setelah dia lihat karena ia mengingat bahwa Chon Bang-ju itu kan cukup licik, gak mungkin dia menyimpan kunci di tempat yang mudah ditemukan. Lalu Eunho bertanya di manakah dan siapakah yang membuat kunci tersebut karena kan kuncinya cukup unik. Cuma raja nggak mau bilang, dia cuma bilang sama Eunho untuk segera bergegas karena dia pengennya Eunho lah yang dilantik sebagai putra mahkota. Dia nggak mau cucu dari si menteri perang. Dan Eunho melihat sebuah keanehan dari ayahnya yang kayaknya dia kayak capek banget. Cuma yang jadi pertanyaan adalah ibunya Eunho nih siapa ya? Karena belum pernah kelihatan kan? Terus kan Menteri Perang semakin penasaran dengan Hong Duk-soo. Jadi dia meminta kepada pengawalnya untuk mencari tahu tentang Hong Duk-soo dan juga keluarganya. Karena kenapa semua orang penasaran sama dia termasuk Puan Sol. Eunho juga meminta sama pengawalnya untuk menyelidiki lebih dalam lagi tentang ayahnya Hong Duk-soo dan apa hubungannya dengan Chon Bang-ju. Karena dia penasaran banget. Lalu Eunho juga minta tolong sama pengawalnya untuk meminjam uang. Karena dia pengen ngebantu Hong Duk-soo. Sampai-sampai pengawalnya itu kayak kaget banget. Kok seorang pangeran minjem uang sama dia gitu kan. By the way, keesokan harinya Puan Sol itu protes sama Chon Bang-ju tentang kasino yang dibuat sama Hong Duk-soo. Itu kan berbahaya dan juga nggak disetujui ataupun ilegal gitulah. Cuma Chon Bang-ju bilang bodoh amat, dia yang berkuasa di Joseon pada saat itu. Jadi ya udah biarin aja gitu. Selama juga nggak ada yang ember ngebocorin keluar. Sementara itu Go-sura kasihan banget, dia selalu dikerjain sama manusia-manusia lucu. Jadi mereka sengaja ngedorong Go-sura sehingga dia nggak sengaja menumpahkan air di meja-meja tamu. Sehingga dia harus mengganti kain tersebut karena terbuat dari sutra dan juga harganya mahal. Dan dia dipengaruhi nih sama si lucu ini untuk masuk ke kelompoknya biar dia aman. Tapi Go-sura nggak mau dan ketika itu dia terlihatlah sama Duk-soo dan juga Junhwa. Nah oleh karena itulah Duk-soo memberikan uang yang diberikan sama Junhwa sama dia untuk mengganti
kerugian yang ditimbulkan sama Gosura. Dan ketika diketahui sama Junhwa, dia tuh sebenarnya agak protes karena kan itu uangnya khusus untuk Doksu gitu. Cuma Doksu bilang ya itu demi teman mereka, dan kalau misalkan Doksu yang ada di keadaan itu harusnya Junhwa juga ngebantuin dia dong. Alhasil Junhwa tidak jadi protes lagi karena memang itu untuk teman mereka. Dan sekarang mereka memikirkan dari mana uang lagi untuk membeli barang-barang kebutuhan Doksu. Nah, datanglah Eunho di sana. Jadi dia ternyata meminta pengawalnya untuk menyamar sebagai sepupu jauhnya yang kaya raya dan bakal berinvestasi untuk proyek yang bakal dijalankan Hong Doksu. Junhwa juga bilang sama Doksu itu terpercaya karena dia juga pernah bertemu dengan sepupunya Eunho itu di pasar. Jadi ya mereka juga menggunakan bunga minimal yang menurut Junhwa itu ya pasti bakal oke aja, dan akhirnya mereka menemui kesepakatan bersama. Malamnya Gosura menemui Doksu. Dia marah sama Doksu karena nggak ngomong sama dia, tiba-tiba aja udah ngebayar kerugian yang dia timbulkan. Doksu bilang ya mereka kan temen dan sudah berjanji bakal ngebantu satu sama lain, jadi ya nggak apa-apa. Sura langsung terharu dengan sikapnya Doksu. Setelah itu mereka ngebantuin Doksu untuk menyelesaikan proyeknya dia. Pokoknya berhari-hari mereka ngebantuin Doksu sampai proyek itu benar-benar bisa diselesaikan, dan semua kebutuhan-kebutuhan Doksu itu mereka penuhin. Dan di suatu siang, Doksu itu ketiduran karena kecapean. Eunho senang karena Doksu selalu ngebawa bunga yang dia berikan. Karena Doksu biar nggak mimpi buruk ya kan. Dan pada waktu itu juga Eunho melindungi Doksu dari teriknya matahari. Karena posisi tidur Doksu berubah, Eunho ngebantu agar Doksu itu tidak terjatuh. Nah, disinilah dia langsung deg-deg jantungnya berdebar sangat kencang karena memegang kepalanya Doksu. Lalu ketika Doksu terbangun seketika, dia kira Eunho tuh lagi sakit, dia langsung pegang keningnya Eunho. Nah, Eunho malah ketagihan keningnya dipegang. Dia bilang sama Doksu bahwa dia itu memang beneran sakit padahal sebenarnya enggak sama sekali. Terus karena sudah deg-deg mereka berdua salting, jadinya Doksu pergi dari sana. Setelah itu mereka lanjut ke dalam dan melanjutkan permainan mereka, tapi malah keciduk sama bocil lucu ini dan dia berencana bakal menghancurkan Yong Chunru dan bakal merebut semua Yong Chunru. Keesokan harinya, Chon Bang-ju datang ke tempatnya Doksu yang dia beri nama Bulako, di mana Bulako itu artinya mana mungkin tidak menyenangkan. Nah, dia cukup terkesan dengan nama yang diberikan Hong Doksu tentang kasino tersebut. Dan dia juga ternyata mengundang Puan Sol ke sana. Dan juga Doksu mengajak Puan Sol untuk bermain game karena Chon Bang-ju kurang tertarik, katanya dia sebagai pemilik yang lihat-lihat aja. Lalu bermainlah dia Hong Doksu dengan Puan Sol. Awalnya permainannya berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba aja Puan Sol teringat tentang masa lalunya dan akhirnya dia tidak bisa untuk fokus hingga dia kalah dalam permainan. Dan dia pun mengakui kepada Hong Doksu bahwa Hong Doksu lah yang menang dalam permainan ini. Nah, Chon Bang-ju bilang udah santai aja, dan dia cukup senang dengan pencapaian yang sudah dibuat sama Hong Doksu. Setelah itu dia bermain juga dengan anaknya Junhwa dan dia cukup kesal sama Junhwa karena dia terlalu polos, dan dia bilang sama Junhwa dan dia peringatkan juga bahwa Junhwa harus menjadi orang yang menggerakkan, bukan yang digerakkan. Dan dia nggak suka Junhwa itu bergaul dan juga berteman, intinya ya harus punya pendirian dan dia harus yang menggerakkan orang lain. Lee Eun-ho mendapatkan informasi dari pengawalnya bahwa ayah Hong Doksu dan juga si Chon Bang-ju itu memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik dulunya, dan dia juga mencari-cari sekarang di mana keberadaan anak perempuan dari ayahnya Hong Doksu. Dan ketika dilihat sama Eun-ho, dia langsung berpikir kayaknya ini Hong Doksu deh. Yang ternyata si Menteri Perang juga menemukan brosur tersebut. Terus kan di tempatnya Hong Doksu tiba-tiba aja ada orang yang melemparkan sesuatu di depan pintunya. Ketika dia cek, itu adalah brosur dirinya ketika waktu kecil, pencarian dirinya yang ternyata dikirimkan sama Puan Sol. Lalu Doksu ngebalas pesannya dan nyuruh Puan Sol untuk datang ke rumahnya dia, rumah lamanya. Nah, datanglah Puan Sol ke sana, walaupun dia tahu, tapi dia cukup terkejut kalau memang betul bahwa yang dia cari-cari selama ini adalah Hong Doksu, Hong Jae-on. Lalu tiba-tiba Doksu langsung nyucuk si Puan Sol. Tercapailah balas dendamnya Hong Doksu. Apakah Puan Sol bakal kehilangan nyawanya? Atau ini hanya hayalan dari Hong Doksu? Atau gimana? Kita lihat kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.